Jadi Knicks baru saja memenangkan acara yang sangat seru untuk Amerika. Presiden Trump juga ada di sana. Dan kita perlu bertanya pada diri sendiri, bagaimana acara itu bisa berakhir seperti ini? Iya ya, teman-teman, kalian pasti sudah tahu jawabannya. Mari kita mulai dari awal. Jadi Knicks punya pertandingan besar, sangat seru. Bahkan Presiden Trump datang. Oke, ini iring-iringan mobilnya. Keren banget. Maksudku, selain fakta bahwa menyedihkan seorang pria seperti ini butuh begitu banyak pengamanan, menurutku luar biasa kita masih melakukan ritual lama seperti merayakan pemimpin kita dan memastikan semua orang tahu mereka akan lewat. Ini momen besar, apalagi di pertandingan besar seperti ini. Bisa menjaga seorang pria tetap aman itu sangat mengesankan. Jadi, salut untuk semua orang yang sudah melakukannya. Semua petugas keamanan, semua polisi, semua dari CIA, FBI, apapun itu. Semua orang yang terlibat memastikan tidak terjadi apa-apa pada Presiden Trump. Kami semua sangat antusias. Ini dia iring-iringan mobilnya. Hari yang besar. Benar-benar keren. Limusin, gaya lama, seru. Kamu tahu, semua keramaian ini. Dan orang-orang berteriak mendukung di jalan. Dan dari beberapa taman. Benar-benar luar biasa. Jadi, beginilah malam dimulai. Dan tentu saja, orang-orang mulai berdiskusi. Apakah Presiden Trump penggemar Knicks? Bla bla bla. Mari kita lihat apa yang mereka katakan di sini. Trump, Kamu tahu, saya sudah lama berkecimpung di liga ini. Saya pernah memimpin NBA Entertainment bertahun-tahun lalu. Dia pernah membuat iklan I Love Kids bersama kami. Dia adalah sosok yang selalu hadir di acara NBA di Madison Square Garden. Kalian semua ingat saat kalian bermain di sini? Bukan Draymond, tapi dulu dia punya kursi di pinggir lapangan. Dia selalu ada di sini. Dia juga hadir saat draft. Jadi dia benar-benar penggemar Knicks sejati. Jadi ya, memang ada sedikit ketidaknyamanan bagi para penggemar di sini. Tapi kalau lihat sekeliling arena ini, penuh. Jadi orang-orang mendengarkan. Mereka datang lebih awal. Mereka melewati semua pemeriksaan keamanan tambahan yang memang diperlukan. Jadi seperti yang saya bilang, menurut saya kita harus menggunakan olahraga untuk menciptakan rasa kebersamaan yang lebih besar di antara orang-orang, bukan sebaliknya. saya setuju. Dan menurut saya, kenyataan bahwa olahraga sekarang menjadi sangat politis itu sangat menyedihkan. Sebenarnya itu keren, seru rasanya, pergi ke pertandingan dan duduk bersama presiden negara kamu, bahkan jika kamu tidak setuju dengannya. Itu menyenangkan, itu menarik, itu berbeda. Dan olahraga seharusnya menjadi sesuatu yang menyatukan semua orang kan? Itu inti utamanya. Kami punya tim kami, kalian punya tim kalian. Kita semua berjuang untuk menang. Bagi sebagian orang itu menyakitkan, bagi yang lain itu menyenangkan. Tapi selalu ada kesempatan berikutnya di lain waktu. Namun entah bagaimana, para radikal gila yang mengerikan itu juga berhasil merusak pertandingan olahraga. Apa maksud saya dengan itu? Nah, teman-teman, izinkan saya membawa kalian kembali beberapa hari yang lalu saat Paris Saint-Germain memenangkan pertandingan sepak bola besar yang berlangsung di Paris. Dan alih-alih warga Paris merayakan kemenangan besar ini melawan Inggris, yang seperti kalian tahu sudah lama menjadi rival, mereka malah memutuskan untuk benar-benar membakar Paris. Dan ketika saya bilang mereka, maksud saya para migran. Maksud saya para pendukung Islamis. Karena orang-orang itu tidak mampu benar-benar menikmati dan menghargai budaya barat, yang menghargai olahraga. Sebaliknya, mereka lebih memilih untuk menghancurkannya. Dan itulah yang benar-benar terjadi di sini. Selamat datang di Pushback. Saya Yara Kay, pembawa acara kalian. Pastikan untuk tekan tombol berlangganan untuk mendukung. Dan jika kalian ingin tetap mendapatkan update tentang konten yang kami buat, jangan lupa tekan juga lonceng notifikasinya. Kami sangat berterima kasih kalian sudah di sini. Karena kami sedang melakukan perlawanan, dan kami tidak akan bisa melakukannya tanpa kalian. Jadi, terima kasih sudah hadir di sini. Mari kita selesaikan video ini, lalu kita bahas apa yang terjadi setelah kemenangan berikutnya. Aku tahu kamu orang New York. Sudah 55 tahun kami tahu kamu harus netral. Tapi seberapa besar arti hal ini bagi... Jadi, saya punya beberapa hal yang ingin saya katakan tentang Donald Trump yang pergi ke pertandingan Knicks. Dan kamu tahu, sekarang sudah hari pertandingan. Dan saya pikir para penggemar Knicks hanya ingin menikmati game ketiga, pertandingan kandang pertama yang kita miliki dalam 27 tahun. Tapi juga tidak jelas bagi saya bahwa Donald Trump adalah penggemar Knicks sejati. Maksud saya, apakah orang ini bahkan tahu perbedaan antara Karl Rove? Oke, jadi meskipun saya tidak ingin membahas soal Donald Trump, karena ini sama sekali tidak ada hubungannya dengan dia, ini hanya soal bagaimana mereka berhasil mempolitisasinya. Retorika seperti inilah yang biasanya dimulaikan. Dimulai dengan, orang ini seharusnya tidak boleh datang. Orang ini seharusnya datang. Mungkin dia bahkan bukan penggemar. Kalau ada pertandingan Knicks besar, dan kamu adalah presiden Amerika, dan itu pertandingan besar untuk orang Amerika, maka kamu boleh ada di sana. Bahkan kalau kamu bukan penggemar. Oke, sesederhana itu. Tapi itu bukan inti dari video ini. Inti dari video ini adalah apa yang terjadi setelahnya kan? Dan inilah yang sedang terjadi. Oke, sekarang
Aku ingin kamu memperhatikan sesuatu, karena hanya orang-orang yang benar-benar jeli yang mungkin bisa melihat bendera apa yang sedang berkibar di acara ini. Tidak. Sejujurnya, pada titik ini, aku benar-benar merasa bahwa bendera Palestina, bagi kalian yang tidak tahu apa ini, adalah sama atau setidaknya mirip atau setidaknya menjadi simbol dari semacam terorisme. Aku tidak berpikir bahwa ketika kamu melihat bendera Palestina dikibarkan di salah satu protes ini, itu sebenarnya untuk rakyat Gaza. Menurutku itu hanyalah sebuah cara. Itu adalah simbol baru untuk melawan peradaban Barat dengan dalih peduli pada rakyat Palestina. Aku bisa memberitahumu dengan pasti bahwa rakyat Palestina tidak peduli dengan pertandingan Knicks dan taksi ini. Tapi orang-orang ini berhasil menjadikannya soal itu. Sekarang, coba lihat sebentar. Siapa orang-orang di sini? Seperti apa penampilan mereka yang sedang merusak taksi ini? Mari kita coba tebak saja. Mari kita coba tebak saja agama dan afiliasi politik mereka. Kamu pasti akan... Wah, sekarang kejadian ini menjadi sangat parah. Para perusuh di New York City yang mengenakan jersey Knicks menghancurkan taksi sambil mengibarkan bendera asing setelah kemenangan Knicks malam ini. Kejadiannya begitu parah, sampai Zoran Mamdani mengumumkan bahwa acara nonton bareng Knicks yang sudah dia promosikan di luar Madison Square Garden harus dibatalkan. Oke, untuk Zoomies, apapun yang dikatakan oleh Knicks Watch, mari kita lihat. Apakah kamu mendengar bahasanya? Apakah kamu mendengar bahwa mereka bukan orang Amerika? Mereka berhasil merusak segalanya. Seharusnya ini menjadi sebuah perayaan. Seharusnya ini menjadi hari yang menyenangkan. Knicks menang, yeay, hebat sekali, sangat seru, sangat keren. Namun entah bagaimana mereka berhasil membuatnya menjadi sebuah peristiwa kehancuran massal. Satu lagi acara budaya Amerika yang indah berubah menjadi kekerasan yang menjijikan. Teman-teman, kita harus memperbaiki diri. Kekerasannya. Berani sama gue. Sialan polisi. Enggak, lupakan itu. Sini. Sialan. Lihat teman-temannya kayak, sialan, jangan lakukan itu. Kamu bakal kena masalah. Ini pertandingan Knicks. Sejujurnya, aku benar-benar kasihan sama para polisi ini. Pasti sangat stres. Kamu tahu, pasti bakal ada yang tidak beres. Kamu cuma tahu kalau kamu gak lagi berhadapan dengan kerumunan biasa saat ini. Dan itulah yang memang mereka dilatih untuk lakukan. Tapi itu sesuatu yang perlu kita sikapi dengan empati, kita ingat, dan kita hargai. Bahwa mereka masih di luar sana berusaha melindungi dan menciptakan rasa normal di masa-masa gila seperti ini. Pokoknya, begitu deh. Sekali lagi, orang-orang gila ini berhasil merusak sesuatu yang seharusnya menyenangkan.
Dan bukankah itu mengejutkan? Menyerang budaya Amerika, warisan Amerika, peninggalan Amerika, kepemimpinan Amerika, semua atas nama apa? Untuk melampiaskan sedikit testosteron, membuktikan sesuatu dengan sebuah bendera, lalu merusak taksi. Setiap orang dari mereka seharusnya ditangkap. Secara harfiah, mereka semua seharusnya ditangkap dan dipenjara selama beberapa tahun, hanya untuk memberi mereka pelajaran dan memberi pelajaran kepada orang lain juga. Kamu tidak bisa melakukan hal seperti ini. Bagaimanapun, terima kasih atas perhatianmu terhadap masalah ini.